Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 4 orang. Saya sendiri Amanda Aulia Putri, yang kedua Putri Juliani, yang ketiga Setria Nugraha, dan yang terakhir Indra Weli Siagian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan materi yang berjudul koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Baiklah, adapun latar belakang dari materi tersebut ialah menyusun laporan keuangan tentu perlu diimbangi dengan aturan fiskal yang diberlakukan. Terlebih ketika laporan keuangan menjadi dasar dalam pembuatan SPT PPh yang akan dilaporkan. Namun, pembuatan laporan keuangan seringkali tidak sama atau sesuai dengan aturan perpajakan. Maka dari itu, diperlukan koreksi fiskal atau juga disebut sebagai rekonsiliasi fiskal. Dalam artian akuntansinya, rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal. Laporan keuangan ini pada umumnya dibuat dengan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlakukan di Indonesia, yang umumnya pun belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan atau ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu langkah wajib pajak untuk mencocokkan jika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial yang penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi dan laporan keuangan dan penyusunan didasarkan atas sistem fiskal. Koreksi fiskal positif dan negatif. Dalam dokumen rekonsiliasi koreksi fiskal terbagi atas koreksi positif dan negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif: beban biaya dalam pertimbangan pribadi wajib pajak, dana cadangan, kelebihan bayar pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan perpajakan, pajak penghasilan, harta yang dihibahkan, pembayaran gaji kepada pemilik, sanksi administrasi, dan kesesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang koreksi negatif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau bertambahnya rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif yaitu yang pertama, selisih komersial di bawah penyusunan fiskal, pendapatan yang terkena PPh final serta penghasilan tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha penyusunan fiskal negatif lainnya. Jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya sebagai standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada undang-undang perpajakan tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain. 2. Rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan oleh bedanya
waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi perbedaan terletak pada waktu alokasi biaya. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Rekonsiliasi fiskal yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi suatu dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba, kena pajak, serta pajak penghasilan PPh terutang. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka kurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi. Begitupun sebaliknya, dan jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau mengeluarkan tersebut dari biaya menurut akuntansi yang berarti menambah laba menurut akuntansi, begitupun sebaliknya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi tersebut, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.